pemirsa Women's Talk, senang sekali saya Prisa Somodati kali ini menjumpai Anda dalam program yang akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan wanita inspiratif tanah air. Nah, kali ini salah satu pucuk pimpinan dari perusahaan yang baru saja membagikan dividen 100%. Nah, perusahaan apakah itu pemirsa? Ikuti saya terus hanya di Women's Talk. Kementerian Badan Usaha milik negara menargetkan kepemimpinan perempuan di BUMN harus tercapai sebesar 25% pada akhir 2023. Target tersebut diyakini bisa tercapai bahkan mungkin bisa lebih cepat. Penduduk Indonesia lebih dari 49,5% perempuan, di mana dalam hal kontribusi terhadap perekonomian, perempuan Indonesia mampu memasuki hampir seluruh mata rantai usaha. Meski begitu, masih terdapat banyak tantangan yang dihadapi oleh perempuan Indonesia yang hendak berkiprah di dunia bisnis maupun profesional. Mulai dari isu gender, kurangnya representasi perempuan di level strategis maupun lainnya. Salah satu perusahaan BUMN yang sudah memiliki pemimpin wanita di pucuk manajemen adalah PT Bukit Asam Tbk. Di tengah fluktuasi harga komoditas batu bara di pasar global, emiten dengan kode saham PTBA ini terus tunjukkan kinerja moncer. Ini terlihat dari dividen yang akan dibagikan PTBA di pertengahan tahun sebesar 7,9 triliun rupiah. Dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham. Bagaimanakah sepak terjang kepemimpinan wanita berkontribusi kepada kinerja perusahaan? Simak pembahasan lengkapnya hanya di Women's Talk kali ini. Nah pemirsa, dan langsung saja saya akan berbincang bersama dengan Direktur Keuangan dan juga Manajemen Risiko dari PT Bukit Asam Tbk atau PTBA. Halo Ibu, apa kabar? Halo Mbak Risa, apa kabar? Kabar yang luar biasa Ibu, terima kasih atas waktunya mengizinkan kita tim dari Women's Talk hadir di kantor PTBA. Sama-sama. Lagi sibuk banget ya Bu ya? Selamat datang di PTBA. Biasa aja kalau. Bu, yang menarik dari PTBA tentunya dan masih hangat adalah pembagian dividen 100% senilai 7,9 triliun rupiah. Mungkin masih banyak yang agak awam gitu ya, apa sih dividen itu Bu, dan kenapa sih PTBA bisa membagikan dividen sampai 100%? Oke, jadi memang kalau kita lihat nih emiten di bursa, memang nggak semuanya, jarang lah yang bisa bagi dividen 100%. Kenapa PTBA bisa bagi dividen 100%? Yang keren banget itu, itu karena kita punya keuangan itu stabil dan sehat. Jadi, walaupun kita bisa membagikan dividen kepada investor-investor kita 100%, tapi PTBA punya performance keuangan yang luar biasa. Oke, jadi tidak akan mempengaruhi ya Bu ya ketika itu dibagikan kepada para pemegang saham ya. Dan 100% tidak ada yang bersisa sebagai modal dan sebagainya, itu nggak masalah ya Bu ya? Nggak ada masalah karena kita juga sudah melakukan perhitungan secara cermat. Bagaimana kalau kita memberikan 100%, apakah ada efeknya ke perusahaan? Dan kami melihatnya, kalau walaupun kita memberikan 100%, kondisi keuangan perusahaan itu tetap stabil. Karena kita punya cash ketika belum membagikan, itu pun berada di level hampir 14 triliun. Jadi kalau kita membagikan 7,91 triliun, artinya masih banyak cash yang ada di buku kita. Oke, ini langsung yang ngomong adalah Direktur Keuangannya. Masih banyak cash yang ada di buku kita. Seneng ya dengarnya. Baiklah, pemirsa. Kalau kita berbicara mengenai sektor komoditas batu bara di tahun kemarin dan juga tahun ini kan terus di atas angin atau melambung gitu ya. Trennya atau peluangnya ke depan ini seperti apa buat mungkin ibu-ibu yang juga menjadi investor di rumah? Iya, jadi untuk batu bara memang kita sangat beruntung dan bersyukur ya Mbak Risa ya. Jadi sejak tahun 2021 awal, tren harga batu bara itu cenderung terus meningkat. Nah, tren harga batu bara ini biasanya sifatnya cyclical. Jadi bisa 2 tahun atau 3 tahun dia akan berada di level-level yang tinggi. Nah, tetapi khususnya di tahun ini, tren itu mencapai titik tertingginya. Jadi nggak pernah tuh batu bara sebelumnya pernah ada di level sampai harganya 400 US dollar. Tapi di tahun ini itu tercapai dan terjadi. Nah, kami sebetulnya sebagai produsen batu bara berdoa terus nih supaya harga batu bara yang tinggi ini terus-terusan ya paling tidak
2-3 tahun mendatang kita berharap itu masih ada di level tinggi. Tetapi perlu kita sadari dan cermati bersama bahwa kondisi harga batu bara yang tinggi itu memang sifatnya adalah cyclical. Mungkin itu Mbak Prisa. Oke, cyclical, jadi ada masanya juga itu akan turun begitu ya. Kalau kita lihat dari komoditas lain, misalnya CPO yang berdampak pada minyak goreng yang mahal, kemudian juga ini dinilai dampak dari perang ya yang terjadi antara Rusia, pemirsa, dan juga Ukraina. Nah, kalau di komoditas batu bara ini sendiri, Ibu, polemik yang ada tuh di dalam negeri ada juga nggak? Karena kan kita tahu kemarin itu ada polemik antara larangan ekspor lah untuk produk CPO dan turunannya. Kalau batu bara sendiri dari pemerintah seperti apa? Jadi pemerintah sendiri sebetulnya sudah menetapkan ketentuan mengenai DMO. Batasan DMO untuk produsen batu bara itu adalah 25%. Nah, PTBA sebagai salah satu perusahaan BUMN yang memberikan kontribusi lebih, sampai posisi kita di awal tahun kita selalu mencapai DMO di atas 50%. Artinya apa? Artinya walaupun kita menghasilkan laba yang sangat tinggi, tetapi kita juga membuat pemerintah menjadi aman karena suplai kita batu bara kepada khususnya PLN itu juga bisa tercapai. Mungkin itu. Targetnya nih Bu, di tahun 2022 ini akhir tahun begitu ya, apakah kinerjanya akan masih lebih tinggi dibanding dengan 2021, ada pertumbuhan atau kira-kira akan moderat, mengingat tadi Ibu sendiri yang mengatakan bahwa kalau komoditas itu termasuk batu bara pergerakannya ya siklikal. Oke, lagi-lagi kita terus ingin mendapatkan doa ya dari semuanya, termasuk dari investor semuanya, supaya harga batu bara ini tetap di level yang in favor buat PTBA. Nah, jadi kita berharap forecast kita adalah satu, di tahun ini laba kita paling tidak kita ingin lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Tapi itu sekali lagi tergantung dari harga pergerakan batu bara. Nah, kita melihatnya bahwa selama perang-perang di Ukraina dan di Rusia masih terus berjalan, lalu kemudian kebutuhan batu bara, karena kita baru dengar juga ya, India juga butuh batu bara, China juga tetap butuh batu bara. Jadi sebetulnya peluang-peluang pasar ekspor itu masih terbuka. Nah, kalau seperti itu dan kondisinya harganya masih bagus, kita optimis bahwa laba kita insya Allah akan bisa lebih tinggi daripada tahun yang lalu. Oke, apalagi kebutuhannya masih cukup tinggi ya, pemirsa. Di India juga katanya ada lagi krisis listrik, kemudian permintaan dari Tiongkok juga mengalami peningkatan. Satu isu lagi soal batu bara yang mungkin menarik untuk diulas adalah adanya menggaungkan gitu ya, menggunakan bahan bakar yang nantinya ramah lingkungan, dan ini menjadi isu utama juga nanti di pertemuan G20 gitu. Bagaimana sebuah perusahaan komoditas batu bara BUMN lagi menanggapi hal itu? Nantinya batu bara akan tergerus dong Bu, tapi memang masih jangka panjang ya. Cuman kalau memandangnya dari saat ini tuh gimana? Ya, sebetulnya ini yang kita sebut dengan inovasi-inovasi ya, dan usaha-usaha preventif supaya kita juga tidak tiba-tiba harus terkena dampak ketika batu bara itu di stop. Satu yang perlu kita ketahui bersama bahwa untuk suplai energi sejauh ini batu bara itu adalah sudah yang paling murah. Dan ini juga kita lihat di negara-negara Eropa, walaupun mereka ini anti yang namanya karbon dan sebagainya, tapi kenyataannya bahwa mereka itu juga sebagai buyer daripada batu bara yang kita produksi ini. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita mencari inovasi-inovasi. Salah satunya misalnya kita mulai masuk ke penetrasi ke energi PLTS. Kita bangun PLTS karena kita gini, kita ini perusahaan tambang yang punya lahan pasca tambang begitu luas. Apakah itu di Ombilin, apakah itu di Tanjung Enim, yang itu kemudian kita bisa mulai lakukan PLTS kita taruh di daerah-daerah pasca tambang. Nah, selain daripada itu kemarin teman-teman juga mesti tahu bahwa kemarin kita baru lakukan groundbreaking oleh Pak Presiden untuk proyek hilirisasi dimethyl ether atau DME. Nah, itu juga salah satu alternatif nanti kita pengembangan batu bara ke depan. Oke, banyak inovasi yang memang harus dilakukan begitu ya, tapi ya dari PTBA siap-siap saja menyambut kebijakan yang diberikan oleh pemerintah gitu ya. Oke, jadi salah satu pucuk pimpinan dari perusahaan BUMN itu suka dukanya seperti apa sih Bu? Capek nggak sih? Nanti akan kita bahas lebih jauh ya. Usai jeda pariwara, kita jeda dulu. Setuju. Dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda karena kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut. Kita ke ruangan yang satu lagi sambil minum-minum mungkin kita bisa lebih santai lagi. Baik, Ibu Farida silahkan. Oke, yuk mari. Terima
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Women's Talk dan saya sangat terharu pemirsa ya. Terima kasih atas segala dukungannya dari keluarga besar IDX Channel dan juga pemirsa semua di rumah, karena berkat Anda saya mendapat penghargaan yang sangat luar biasa ini. Salah ya Bu ya, halu, maaf. Ini banyak banget soalnya Bu, jadi saya halu. Ini saya lihat ada peringkat emas, ada 9 kalau nggak salah Ibu. Itu yang Ibu masih ingat kira-kira ini atas prestasi apakah yang diraih oleh PTBA sampai mendapat banyak sekali penghargaan segambreng ini pemirsa? Iya ya, ternyata keren banget. Boleh dipegang kok. Ini emas beneran kayaknya. Saya takutnya nggak mau ditinggal. Nggak gitu mau. yang dibawa. Iya. Jadi ini adalah penghargaan yang udah 9 kali diterima oleh PTBA dari tahun 2013. Nah, penghargaan ini adalah penghargaan yang membanggakan buat perusahaan tambang. Karena penghargaan ini kita dapat yang namanya proper emas. Proper emas artinya apa? Artinya PTBA itu bisa mengelola manajemen lingkungannya dengan sangat baik. Apa aja sih yang jadi indikatornya sehingga kita bisa dapat proper emas seperti ini? Satu, kita jaga safety di pertambangan kita dengan sangat baik. Jadi dari adanya kecelakaan, kita berusaha jaga tidak ada. Dan kita juga tahu ya, perusahaan tambang itu kinerja operasinya 24 jam. Nggak tidur loh, kita bikin shift-shiftan tapi. Nah itu alhamdulillah nggak ada kecelakaan atau minim sekali kecelakaannya. Yang kedua adalah dari sisi pengelolaan limbah di lingkungannya. Jadi kalau nanti Mbak Priska kesempatan untuk ke tambang, Mbak Priska akan lihat bahwa sebetulnya pengelolaan lingkungan hidup kita itu udah sangat optimal. Makanya kita dapat nih yang namanya. Silakan Mbak untuk dipegang. Ibu, kita lanjutkan lagi ya. Kali sekian banyak penghargaan pasti ada suka duka lah yang dilalui sampai bisa meraih prestasi sebesar ini. Ibu sendiri sudah kurang lebih berapa lama ya di PTBA? Saya kurang lebih hampir 1,5 tahun ya di sini ya. Nah, itu suka dukanya seperti apa Bu menjadi direktur keuangan dan kemudian juga manajemen risiko itu bikin sebagai seorang perempuan bikin stres nggak sih Bu? Dan lelahnya gimana Bu? Kalau suka dukanya kayaknya banyakan sukanya deh. Oh iya? Ternyata ya di pertambangan itu walaupun kesannya tuh kayak gahar terus maskulin gitu, ternyata industri pertambangan itu industri yang menantang, apalagi buat kita ya perempuan. Pertama saya juga mau menyampaikan bahwa terima kasih kepada Pak Menteri Erick Thohir yang sudah berani menempatkan wanita-wanita ini di ujung-ujung pimpinan pucuk di perusahaan BUMN. Karena nggak gampang juga ya kita yang tadinya ada di mungkin belakang layar, sekarang kita harus berani duduk di pimpinan pucuk. Salah satunya adalah ternyata kolaborasi dari direksi ataupun tim yang cowok-cowok ini itu sangat mendukung sekali buat kita yang perempuan. Jadi kita tuh nggak ada exception, nggak ada pengecualian. Pada saatnya kita harus ke tambang, kita harus ke tambang. Dan ternyata begitu saya sampai di tambang, saya ngelihat bahwa banyak manajer-manajer pertambangan itu yang perempuan. Oh ya? Dan mereka itu nggak ada bedanya sama cowok, nggak bedanya sama laki-laki. Mereka tetap datang ke pertambangan, mereka tetap standby di pertambangan, dan saya benar-benar amazed di situ. Jadi kalau mereka aja bisa, kenapa kita juga enggak? Oke, 1,5 tahun di PTBA, pengalaman yang paling seru yang mungkin akan sulit dari Ibu lupakan, apa tuh mungkin pernah ke Tanjung Enim terus ngapain Ibu dan sebagainya, ada nggak yang bisa diceritakan untuk pemirsa Women's Talk di rumah? Iya, jadi ketika saya baru join di PTBA ini gitu, itu saya ngelihat bahwa ternyata kantor pusat kita tuh bukan di Jakarta. Di Tanjung Enim, terus langsung kepikiran Mas ya, Tanjung Enim itu kira-kira kita ngelewatin harimau kah, buaya kah, nggak tahu banget tempatnya di mana. Dan pada saat itu kira-kira berselang saya harus langsung ke lapangan. Begitu di lapangan, ternyata memang kita melalui area yang lewat hutan dulu, kira-kira 4-5 jam nih dari Palembang. Kita harus lewat jalan darat dan sampailah saya di area pertambangan. Pada saat itu kondisinya malam, jadi saya belum bisa langsung dan saya ada tinggal di satu perumahan. Nah ini kan agak harap-harap cemas nih tinggal di area perumahan yang sekitarnya tambang gitu. Apakah ternyata agak uka-ukanya banyak kah atau apa? Tapi saya tetap coba lihat bahwa oh ini menarik sekali. Nah ketika saya masuk ke area pertambangan, baru saya lihat
bahwa ternyata area pertambangan itu area yang sangat luas. Dan PTBA ini adalah salah satu perusahaan pertambangan yang memiliki area yang paling luas mungkin. Nah, kita juga memiliki supporting dalam arti kita ada jasa penambangan di mana kita ada supporting fasilitas-fasilitas, alat-alat berat yang besarnya itu mungkin berkali-kali lipat di atas kita. Mungkin itu cuma segede bannya aja tuh di sana. Dan saya harus naik itu, bisa dibayangin. Saya harus diajak ke sana deh, Bu. Kayaknya Saya keren jadi banget, penasaran, harus ya. ikut ke sana juga. Biar pemirsa juga bisa langsung lihat visualnya seperti apa. Biar semuanya jadi tertarik untuk ngelihat seperti apa sih operasionalnya PTBA di lapangan. Dan ternyata keren banget. Dan itu yang namanya alat berat itu banyak banget. Jadi kalau kita di Jakarta, kita naik mobil, rata-rata kan yang paling besar apa sih? Truk. Ternyata kalau ke daerah pertambangan, mobil kita itu harus dilengkapi berbagai alat termasuk bendera yang tinggi menjulang. Karena kalau enggak kita udah kayak semut. Tahu-tahu dilibas nanti sama alat-alat yang lebih besar. Nah, itu kerennya di situ. Jadi nanti harus lihat bagaimana batu bara diolah, bagaimana batu bara nanti ditimbang, bagaimana batu bara itu dijual. Kapan-kapan ya harus ikut Janji kita ya, loh. Bu, ya. Pastinya. Udah dijanjiin nih pemirsa. Baik. Kemudian kalau melihat perkembangan karir dari Ibu Farida sendiri, ini kan sebenarnya nggak yang kucuk-kucuk langsung di puncak gitu ya. Tapi kalau saya baca dari profilnya, Ibu berawal dari Bank Mandiri itu sejak tahun 1999, kemudian merintis karir menanjak menjadi Komisaris Mandiri Sekuritas, kemudian baru geser ke PTBA. Nah, mungkin bisa di-share dulu bagaimana sih seorang wanita itu agar bisa memaintain karirnya, agar juga bisa terus naik gitu kan, kita harapnya nggak stuck. Nah, kalau tips dari seorang Farida Tamrin apa? Iya, jadi memang latar belakang saya sebetulnya lebih banyak di keuangan. Walaupun background pendidikan saya tuh teknik. Jadi tadi kalau gabung sama cowok-cowok, kayaknya udah biasa banget. Tetap nyambung ya? Tetap nyambung, tetap gaul sama cowok-cowok. Nah, tapi saya lama di keuangan. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan? Saya rasa satu, kita harus konsisten dan profesional. Jadi saya tuh selalu punya misi bahwa apapun yang ditargetkan oleh perusahaan itu sebisa mungkin saya achieve. Dan itu saya muter-muter ke beberapa bagian yang ada di Bank Mandiri, saya tetap dengan pola yang sama. Dan kemudian perlahan tapi pasti saya mulai diberikan kepercayaan. Dan kemudian akhirnya yang terakhir sebelum saya join di sini, saya adalah komisaris di Mandiri Sekuritas. Jadi saya belajar banyak hal, termasuk area finance, termasuk area sekuritas. Dan akhirnya di sini pun saya harus belajar sesuatu yang baru dan jauh lebih menarik dibanding yang sebelumnya. Mungkin itu. Oke, nanti kita bahas lebih jauh. Terus bagaimana peran dari Ibu Farida nih sebagai seorang ibu untuk anak-anaknya dan juga sebagai seorang ibu rumah tangga tentunya memanage waktu itu seperti apa? Karena ini yang sering menjadi apa ya hambatan dari seorang wanita dalam memilih karir gitu. Tipsnya seperti apa? Kita jeda kembali ya Bu ya. Dan Ibu juga mungkin akan mengajak saya setelah melihat pameran dari banyak penghargaan ini, kita mau kemana lagi nih? Oke. Penasaran kan pemirsa? Usai jeda pariwara berikut tetaplah bersama kami di Women's Talk. Nah, berbicara soal perusahaan, apalagi BUMN, perombakan direksi setiap tahun sesuatu yang lumrah terjadi gitu ya. Seberapa siap Ibu Farida menghadapi hal tersebut? Iya, pada saat kita menerima jabatan ini, yang pertama kali harus ditanamkan di diri kita harus tahu bahwa jabatan itu amanah. Amanah itu tidak mungkin selamanya, sehingga apapun yang kita diberikan amanah kepada kita harus siap. Apakah kita harus berpindah dari satu BUMN ke BUMN lain, atau kita diberikan amanah yang lebih besar, ataupun kemudian selesai, itu kita harus siap. Karena sekali lagi kita amanah, dan sebagai orang yang beragama saya rasa itu menjadi hal yang wajar. Ini itu Mbak. Berarti Ibu mau ditempatkan dimanapun sangat ready gitu ya, karena kan ya balik lagi ini amanah, titipan dijalankan dengan baik gitu ya. Baik. Nah, kalau di rumah tangga Ibu, nah ini masuk ke rumah tangga gitu yang sering menjadi persoalan spesial dari ibu-ibu atau wanita-wanita di sana gitu yang ingin meniti karir tapi terbentur dengan ya harus menjadi seorang ibu, merawat anak, kemudian juga melayani suami gitu. Nah, gimana membagi waktu? Untuk hal tersebut mungkin saya termasuk orang yang paling beruntung Mbak. Karena saya punya suami yang mengerti banget tentang kesibukan saya.
Jadi suami saya tuh punya background pendidikan yang sama dengan saya. Teman kuliah. Nggak kuliah-kuliah amat kali ya gitu. Nah terus sesudah itu kita juga di rumah jadi saling berbagi tugas. Karena dia tahu saya sering ke lapangan, ada tugas lain. Jadi dia memastikan nih, bahkan hal yang paling kecil, PR-nya anak-anak, ujiannya anak-anak, itu dia yang membantu semuanya. Dan sosok bapak dan ibu itu di anak-anak menurut saya itu harus tetap ada. Jadi saya kalau di Jakarta sesibuk apapun, semalam apapun, pulang ke rumah itu saya pasti harus masuk ke kamar anak saya. Satu-satu tuh saya ajak ngobrol, udah ngantuk-ngantuk tetap saya ajak ngobrol. Supaya mereka tahu bahwa ibunya tetap care dengan mereka. Mungkin itu Mbak. Boleh tahu usia dari anaknya kan terkadang anak zaman now gitu ya. Kalau udah agak beranjak udah sulit tuh terbuka sama orang tua. Kalau anak ibu apakah masih kecil atau udah remaja? Anak saya yang besar itu udah remaja menjelang dewasa, udah 21 tahun. Tapi masih enak untuk sering diajak ngobrol ya? Ya memang ya karena laki-laki mungkin ya jadinya nggak terlalu terbuka. Tapi saya sih tetap ajak dia ngobrol. Yang kecil itu perempuan dan dia masih usianya 12 tahun. Nah kalau yang ini lebih seneng cerita segala macam. Jadi tetap saja menurut saya dua-duanya harus saya ajak ngobrol. Oh harus meluangkan waktu ya, disempat-sempatkan di sela-sela kesibukan. Tapi Bu, kalau misalnya secara umum apa sih tips agar keluarga dan juga karir itu tetap balance? Menurut saya satu tipsnya, kita harus bisa memilah antara peran kita ketika di kantor sama di rumah. Jadi begitu ada pekerjaan atau masalah di kantor, ya udah ditinggal di kantor. Di rumah, begitu sampai rumah, saya statusnya ibu dari anak-anak, istri dari suami saya. Jadi saya relatif tidak pernah membicarakan pekerjaan pada saat saya ada di rumah. Dan kalau pada saat saya harus bekerja, saya harus bilang dulu nih ke anak-anak, sorry harus Zoom dulu. Jadi kita nggak bisa untuk ngobrol. Tapi saya usahakan kalau misalnya sempat kita makan di luar. Karena kalau kita bersama-sama itu biasanya anak-anak ceritanya banyak. Di sekolah temannya begini, begitu gitu. Dan itu menurut saya sangat baik buat perkembangan anak-anak. Oke, care dan juga love itu nggak boleh ditinggalkan gitu ya. Pokoknya kalau udah dari kantor berganti jubah gitu ya menjadi ibu dan juga istri yang menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Oke. Kalau dari keseluruhan nih Bu, apa tips sukses untuk pemirsa Women's Talk di rumah dari seorang Faridah Tamrin? Menurut saya yang kita harus pegang suatu keberhasilan itu akan terjadi kalau kita konsisten. Konsisten. Di dalam menjalankan sesuatu. Itu seperti quotes yang disampaikan oleh Pak B.J. Habibie ya, bahwa kunci keberhasilan yang sebenarnya itu adalah konsistensi. Nah, konsistensi ini maknanya luas. Dan saya merasa bahwa kalau kita konsisten di segala bidang, maka insya Allah nanti keberhasilan pun akan datang kepada kita. Amin. Ibu Faridah punya hobi nggak sih? Apa tuh? Nah, hobi saya tuh cuma 2, nonton sama tidur. Tapi sebenarnya kalau weekend saya sempatkan untuk olahraga. Jadi biasanya suka sama suami sepedahan, terus sama teman kantor kita juga ikutan golf, sama anak-anak juga biasanya badminton. Oke, kapan-kapan saya diajak ya Bu ya. Jadi Badminton? sebelum kita ke Tanjung Enim, mungkin kita nonton bareng dulu aja Bu. Siap. Itu kan juga termasuk olahraga duduk gitu ya, santai. Saya juga tim rebahan soalnya Bu. Mumpung filmnya lagi banyak yang bagus ya. Betul. Oke. Ibu Faridah, terima kasih banyak untuk sharingnya pada kesempatan kali ini di Women's Talk. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk wanita-wanita di rumah dalam menjalankan karir, bisnis maupun juga mungkin berinvestasi gitu ya. Sukses selalu untuk Ibu Faridah, sehat selalu untuk keluarga dan juga tentunya Bukit Asam. Makasih juga Mbak udah bersedia berkenan datang ke Bukit Asam, juga ke teman-teman investor. Jangan lupa Bukit Asam adalah perusahaan yang sangat sehat, sangat bagus. Jadi jangan ragu-ragu buat invest di Bukit Asam. Oke. Baik pemirsa ya, semoga ini bisa menjadi referensi untuk Anda dan saya Prisa pamit undur diri. Terima kasih banyak atas waktunya dan sampai jumpa di episode Women's Talk selengkapnya.